Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Galang Gisa Pramukya. Duh, tiga dan lima satu. Cepat. Baik. Kali ini saya akan menjelaskan praktikum atau tugas firewall, yaitu membuat saluran dengan history seperti gambar berikut. Jadi di sini nanti hasil akhirnya PC 1 dan PC 2 bisa connect ke internet melalui router ini. Ya nanti PC 2 akan dibatasi aksesnya dengan menggunakan firewall melalui router. Di sini di add switch khusus off P1 dan PC2. Eh, Diketahui firewall itu apa? Firewall itu seperti tembok ya. Jadi eh, ada batasan akses dari luar ke dalam atau dari dalam keluar. Oke, jadi kita langsung saja. Saya akan ke listriknya. Listrik seperti gambar tadi ya, sesuai tugas yaitu internet, switch, router, switch 2, PC1, PC2. Oke, untuk pertama di sini saya menggunakan NAT. Saya menggunakan dari VMware-nya. Di sini ada preference-nya. Dipilih VMware atau adapter VM. Ini supaya kita nggak membutuhkan kabel atau USB untuk terhubung ke internet atau LAN ke kita langsung bersambung ke internetnya. Nah, kita rename aja di sini. Masukkan Ethernet switch, kemudian router, Ethernet switch lagi, PC1, PC2. Oke, kita atur. Jika sudah seperti itu, kita hubungkan kabelnya. Di sini dari router ya, ETH0 ke ETH0, kemudian ETH1 ke switch 2 ya. Switch 1 ke ETH1. Head, not. Oh. Kemudian dari PC1 perlu diketahui ya, di sini tadi kan eh, routernya ada 5 port. Ada 4. Kemudian PC-nya di sini ada 2. Ada LAN ke Ethernet 1. Kemudian LAN PC2 ke Ethernet. Setelah seperti ini, kita start semua dan cek tombol yang ini. Yes. Nah, jadi seperti yang kita lihat, yang ini pada bagian kiri ini PC1 dan pakai ya kanal sure. Bentar, pakai bagian kanan. Nah, ini PC2 bagian kanan.
Oke, untuk itu kita langsung buka saja Winbox-nya. Kita atur routernya melalui reset dikirim. Kode. Oke, untuk ketentuan yang pertama yaitu memastikan PC terkoneksi ke internet. Dengan langkah pertama yaitu pastikan router dulu connect ke internet. Caranya gimana? Kita masuk ke IP, DHCP client, kita tambahkan ini ether 1. Apa ether 1? Kita munculkan sini kan dapat dilihat dari router menuju ke 1. Nah, kalau pada Winbox atau router yang di V1 ini, jadi kita jadikan router sebagai client. Nah, klik. Nah, di sini statusnya sudah bound ya. Kalau statusnya sudah bound berarti router sudah memiliki. Kita coba di kita coba oke, reply ya. Sekarang kita coba ping ke oke, reply. Kemudian kita atur dulu apa namanya IP dari PC1 dan PC2 sesuai soalnya tadi ya. PC1 PC1 PC2 dan routernya yang menuju ke PC1 dan PC2 itu 1254 di satu sebentar 1 following 968 1.1 next subtab paket keduanya di file keduanya kita mengikuti yang gambar tadi dan di file keduanya ini tuh titik 254 jadi 1/2 268 1254 gitu. Jadi kita lo apa namanya sebagai DNS nya 168 angkat 1.254. Oke. Kemudian kita atur PC2. Kita atur di sini properties. Ini terus 268 1.2 ada emas 9.4 Oke. Setelah itu karena ini pakai switch jadi nggak usah routing. Seharusnya PC1 dan PC2 ini bisa melakukan ping kiri kanan. X 92 tuh 68 1.1 reply ya. Kemudian karena tadi ETH satunya dari ter switch kasih cupping balik up tidak ditemukan. Kita harus memberikan IP yaitu di IP.
124. Interface-nya ini, lihat ini, interface-nya di Ether 2. Ini soalnya interface yang flat, masih beda. Coba ping verify. Kemudian kalau dari versi 2, sekarang pertanyaannya apakah dari versi 1 dan versi 2 bisa ping ke internet? Kita coba. Ini dari versi 2. Ping 8888. Dari versi 1 juga bisa. Coba gue kira dari versi 1 juga seharusnya tidak bisa. Google. Dia buffering terus ya, berarti tips saya supaya yaitu kita atur mana ya firewall ya, firewall unitnya kita tambahkan di unitnya chainnya source NAT, kemudian port interface dari atas satu yang menuju ke switch satu ya. Actionnya masquerade ditopengin. Oke, kita play, kita oke. Kita coba ping 888. Dia dulu ping google.co.id lewat versi 1 google.com. Lihat di sini nggak bisa. Kenapa? Karena kita belum allow DNS di routernya. Caranya gimana? Di IP atau remote request. Sebelumnya, sebelumnya kita kalau tetap buka Google, bisa nggak? Ya, nggak bisa dulu. Soalnya belum di tak play. Pin. Setelah itu kita coba pick 4 gigma.com di reply. Kita buka di sini. Di reply. Kemudian kita buka Mozilla-nya dari PC dulu. Oke, bisa semua ya. Oke, untuk selanjutnya itu membatasi akses PC 2. Ya, seperti itu. Jadi kita batasi akses internet ke PC 2. Jadi PC 2 gak bisa buka google.com. Hanya PC 2 aja yang gak bisa. Kita bisa aturnya lewat routernya. Yaitu di firewall, filter rules. Kita tambahkan. Ini forward. Oh ya, perlu diketahui di sini chain itu ada forward, input sama output. Jadi setahu saya forward nih misalkan dari PC 1 dengan yang di tengah itu router kemudian ingin ke internet. Jika PC 1 ingin mengakses misal jika dibatasin maka itu akan diblokir ya, di drop. Kemudian kalau input dia kalau ngeping atau akses ke router dia, kemudian kalau output red to di seperti itu.
Jadi ini untuk membatasi sebuah atau ke HTTP accurate sama si GPS, chainnya forward, source address-nya kita buat dari PC2 stop dua. Oke. Destination address-nya kita kosongin protokol TCP. Di sini protokol ada banyak ya. Yang saya ketahui itu TCP sama ICMP. ICMP ini Internet Control Message Protocol. ICMP Internet Control Message Protocol, sedangkan TCP ini Transmission Control Protocol. Oke. Jadi bedanya apa? Kalau isi ini protokolnya melalui ngeping doang, nggak perlu apa namanya jabat tangan antara. Kemudian kalau ke CP ini perlu dilakukan jabat tangan. Kita coba di CP, menggunakan TCP. Kemudian destination portnya karena HTTP ya, HTTP itu 80. Ya HTTPS itu 443. Kemudian nih dikosongin aja. Oh ya, ini exitnya kita drop. Jadi kita Thomas. Oke. Pertama sebelum nge-DP google.com ini masih bisa ya. Coba. Oke, bisa searching. Kemudian kita coba klik. Oke, udah ada dari PC2. Ini PC2 yang di kanan. Kita buka google.co.id. Dia booting terus, dia buffering terus. Berarti sudah di drop, nggak bisa ke connect. Kita bisa lihat di static. Paketnya nambah terus. Jika 5 paket di drop terus. Nah ini kan nggak bisa. Bentar. Nggak bisa. Kalau kita exit harusnya pakai cok. Ya dia masih terima paket ini. Eh, ya udah. 100 paket cuman kayak ya udah 145. Soalnya kalau kita buka lagi, ini bertambah. Ini di drop. Mau handshake di drop. Seperti itu. Kemudian, kalau dari command prompt, kita ngeping ke google.com. Ini seharusnya masih bisa. Seharusnya. Soalnya ini protokolnya TCP. Kita coba. Nah, replay, ping 888, ini juga replay. Gimana? Biar gak mau replay, kita batasin juga dari command prompt, dari ICMP, dari set. Ini caranya itu ada dua. Kita bisa ganti ini, kita tidak memilih apa-apa. Jadi semua protokol yang diterapkan kita blok. Tahu ini tetap TCP dan kita tambahkan satu lagi dengan source-nya 192 pan 1 buat PC2 destination ya, protokolnya kita pakai ICMP internet internet apa lagi internet control message protocol. Kalau ICMP
Ini kita nggak bisa ngisi destination portnya, langsung aja. Actionnya kita drop. Hmm. Kita sebelum mau play, kita pin ke .com, si replay. Setelah di play, oke, .com. Ini tidak bisa. Karena itu port batasi. Si dua saja, si satu masih bisa kita buktikan. Nah, mau sebenarnya kita buka Google juga masih bisa. Ini juga masih bisa. Pertanyaannya, bentar. Pertanyaan. Nah, ini bisa ya. Pertanyaannya, bagaimana? Oh ya, tadi yang input belum ya? Kalau yang input itu, share dulu. Kita share dulu. Kalau yang input misal dari PC2 juga ya. Jadi dari PC2, eh, kalau di input, kita nggak bisa ngakses ke ya, harusnya keluar. Protokolnya kita coba CP. Jadi di blokirnya ini di router. Destination portnya akun terus sama alternatif ya. Actionnya seharusnya tetap nggak bisa. Ke routernya saja nggak bisa. Coba ya. Karena ini PCP berarti kalau akses ke routernya pakai itu nggak bisa. Tapi kalau pakai ini kan artinya router. Kalau pakai pin ke router itu masih bisa karena TCP. Cuman kalau kita ganti ICFP, Internet Control Message Protocol, kita klik yang dari router, yang dari command prompt, kita ping seharusnya nggak bisa. Nah, dari browsernya, saya chat. Nah, ini masih bisa. Biar dua-duanya nggak bisa gimana? Ini nggak bisa diisi. Jadi semua protokol nggak, tapi connected nggak bisa. Di sini juga tapi nggak bisa. Karena ini dari PC2 doang. PC2 saja, PC1 masih bisa. Yang PC1 masih bisa kan? Kemudian kalau kita buka di sini, nah, ini juga masih bisa. Sayangnya, eh, oh iya tadi belum. Ke terminal. Terminal kalau ngeping ke Google kan bisa. Karena destinasinya tadi DC. Kemudian pertanyaannya, bagaimana kalau source SD? Kita coba ya. Kita coba forward source direct cross. Kalau kosong, lihat play.
karena faktornya ruwet ya. Di sini masih bisa ngepick berapa masih bisa. Cuma dari PC 1 sama PC 2 nggak bisa. 88. Nah, ini nggak bisa. Ini juga nggak bisa. Sini buka Google juga nggak bisa. Nah, ini buffering buffering terus dua-duanya menandakan nggak bisa. Jadi kalau kesimpulannya kalau source address-nya kosong, berarti semua yang terhubung ke router melakukan ping atau ke apalah akan di drop. Terus bagaimana kalau ininya input? Ya, kalau input, kalau protokolnya tetap dikosongin, harusnya sama kayak forward. Cuman dia di blok, di drop chat routernya. Itu seperti kita coba beri. Ini udah input saat ping ternyata bisa. Nah, ayo bisa. Sudah habis. Masih bisa ya kalau inputnya. Source address-nya. Gimana kalau tuh? Ini masih bisa. Ya, itu aja sih. Output. Outputnya gimana ya? Source address misalnya kita kosongin, protokolnya kita kosongin. Isinya tuh yang input aja disable dulu. Verify. Harus di misi 2 juga kayak terminal router ya. Nah, pakai reject. Jadi kalau output tuh dari luar ke dalam tuh nggak bisa. Kalau yang dari command prompt kan dari dalam keluar. Jadi ini karenanya router lah. So, kalau ini kita bisa pilih. Nah, ini bisa kan barusan. Nah, seperti itu. Jadi eh, konsepnya firewall atau ya aturan terus router sini. Jadi chainnya itu ada tiga forward, input sama output. Kemudian jadi protokolnya di tentu ada banyak ya. Yang kategori CMP sama TCP. Yang lainnya sepertinya belum tahu. Udah seperti itu aja. Baik, seperti itu dulu praktikku atau yes. Keamanan data dan informasi. Saya Galang Krisna Pramudia. Jika ada kesalahan kata, maaf. Saya Galang Krisna Pramudia. Pamit undur diri. Sekian.